Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Pada konten kali ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi tentang budidaya tanaman asolla. Ya, untuk konten kali ini kita akan membahas tentang kelebihan daripada budidaya tanaman asolla sehingga saat ini kegiatan budidaya tanaman asolla menjadi suatu aktivitas budidaya yang dilakukan oleh peternak di tanah air yang sangat populer. Setidaknya ada 4 kelebihan daripada budidaya tanaman asolla sehingga saat ini begitu banyak pembudidaya unggas hewan ruminansia bahkan pembudidaya ikan itu melakukan aktivitas budidaya tanaman asolla. Ya, setidaknya ada 4 poin. Poin yang pertama itu adalah bahwa budidaya tanaman asolla ini sistemnya sangat mudah, sangat gampang untuk dilakukan dan bisa kita lakukan di mana saja. Tidak butuh lahan yang luas untuk melakukan pembudidayaan tanaman asolla, sehingga otomatis tidak butuh modal yang cukup mahal untuk kita bisa memulai aktivitas budidaya tanaman asolla ini. Ya, sahabat YouTube, sebagai contoh bahwa kegiatan budidaya tanaman asolla ini bisa kita lakukan di lahan sempit sekalipun. Jadi walaupun kita tidak memiliki lahan yang cukup luas, budidaya asolla ini bisa kita lakukan di mana saja. Walaupun lahan yang kita miliki itu sangat sempit, itu bisa kita lakukan proses pembudidayaan tanaman asolla. Ya, begitu pula dengan jenis-jenis media yang kita jadikan sebagai wadah untuk melakukan budidaya tanaman asolla, itu bisa kita menggunakan jenis wadah apa saja. Ya, jadi kita tinggal memilih sesuai dengan ketersediaan wadah tersebut. Ya, sebagai contoh kita bisa menggunakan kolam tanah, kolam beton, ya, kolam terpal, kolam plastik, itu bisa kita jadikan sebagai media atau wadah untuk budidaya tanaman asolla. Ya, bahkan apabila kita tidak memiliki jenis-jenis kolam tersebut, kita bisa melakukan proses pembudidayaan tanaman asolla dengan menggunakan wadah seadanya, sebagai contoh baskom maupun ember. Ya, bejana yang bisa menampung air itu justru bisa kita manfaatkan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman asolla. Ya, begitu pula dengan proses pembudidayaannya. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan daripada budidaya tanaman asolla itu adalah proses pemupukan. Ya, proses pemupukan, di mana dalam proses pemupukan ini kita bisa memanfaatkan berbagai jenis pupuk organik yang ada di sekitar kita tanpa harus mengeluarkan biaya. Ya, sebagai contoh adalah pupuk dari air cucian beras, pupuk dari kompos yang bisa kita buat sendiri, bahkan kotoran hewan, ya, pupuk kandang, berbagai jenis pupuk kandang, baik itu unggas maupun hewan ruminansia, itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk untuk menunjang pertumbuhan daripada tanaman asolla. Jadi sekali lagi, proses budidaya tanaman asolla itu sangat mudah. Ya, kemudian yang kedua, kelebihan daripada tanaman asolla itu adalah memiliki siklus budidaya yang sangat singkat. Ya, maksudnya di sini, misalnya kita melakukan proses pembudidayaan tanaman asolla, ya, 12 hari dari sejak proses penanaman itu kita sudah bisa melakukan proses pemanenan. Ya, jadi sangat mudah, sangat simple, dan waktu budidayanya tidak terlalu lama. Ya, jadi dalam waktu 12 hari, 10 hingga 12 hari sejak proses penanaman pertama. Ya, sahabat YouTube. Kemudian yang ketiga, kelebihan daripada budidaya tanaman asolla itu adalah bahwa tanaman asolla ini bisa tumbuh 30% per hari. Ya, dengan pemeliharaan yang optimal, ya, maka proses atau pertumbuhan daripada tanaman asolla itu bisa tumbuh 30% per hari. Jadi sangat luar biasa kelebihan daripada tanaman asolla ini. Jadi hal ini yang menyebabkan proses pemanenan daripada tanaman asolla
itu bisa kita lakukan setiap hari. Karena memang proses pertumbuhannya itu dengan proses pemeliharaan yang optimal ya, terutama dalam hal ini adalah pemupukan, pengadukan media budidaya, maka tanaman asolla bisa tumbuh 30% per hari. Kelebihan daripada tanaman asolla ini sehingga banyak dibudidayakan oleh peternak di tanah air itu adalah bahwa tanaman asolla merupakan jenis pakan untuk berbagai jenis hewan ternak ya, baik itu untuk hewan unggas ya, hewan unggas seperti ayam, bebek, angsa, ayam kalkun dan sebagainya, itu sangat menyukai tanaman asolla. Jadi bisa kita jadikan sebagai pakan alternatif. Begitu pula dengan hewan ruminansia seperti kambing dan domba, itu juga bisa kita jadikan sebagai tanaman asolla, bisa kita jadikan sebagai bahan untuk komposisi pakan daripada hewan-hewan ruminansia. Ya, begitu pula yang terakhir itu adalah bahwa tanaman asolla ini bisa juga kita jadikan sebagai pakan alternatif untuk beberapa jenis ikan budidaya air tawar. Ya, sebagai contoh adalah ikan lele, ikan nila, ikan tawes ya, ikan bawal, ikan gurami dan sebagainya. Ya sahabat YouTube sekalian, jadi itu tadi beberapa kelebihan daripada tanaman asolla. Jadi tidak heran apabila kita saat ini bisa melihat bahwa tanaman asolla ini banyak sekali dibudidayakan oleh peternak maupun pembudidaya ikan yang ada di tanah air. Ada 4 kelebihannya sudah kita uraikan ya. Ya, semoga penjelasan ini bisa menginspirasi. Semoga penjelasan ini bisa menginspirasi kita semua ya, bagaimana kita bisa menghasilkan salah satu jenis pakan alternatif untuk ternak yang kita pelihara. Ya. Tanaman asolla, tanaman yang simpel untuk kita budidayakan dan merupakan pakan daripada berbagai jenis hewan ternak. Ya, sekali lagi semoga menginspirasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.